Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Seluruh jamaah yang semoga Allah rahmati, seluruh jamaah yang semoga Allah berkahi, yang senantiasa kita meminta supaya kita diberikan petunjuk sebagaimana petunjuknya para nabi, dan semoga kita senantiasa mampu mengikuti kebenaran, mampu pula kita menggenggam kebenaran itu hingga di ujung perjalanan kita. Alhamdulillah, kita tentunya senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama ketika kita diberikan kenikmatan untuk berkumpul pada taman ilmu, dan kita berharap bertawasul dengan perkumpulan yang kita dapatkan pada taman ilmu akan menjadi salah satu sebab dipertemukannya kita nanti pada taman surga. Dan inilah yang senantiasa kita syukuri dalam setiap titian kehidupan kita. Dan semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan dalam setiap langkah kehidupan kita, memberikan keringanan atas seluruh ketaatan dan ibadah yang kita lakukan pada kehidupan kita. Karena sesungguhnya yang mampu memberikan kekuatan bagi kita untuk beramal, bukan karena hebatnya kita dalam iman, bukan karena hebatnya kita dalam takwa, tetapi sekali lagi yang membuat kita mampu beramal solih dan beribadah semata-mata karena pertolongan Allah. Semoga Allah selalu menolong kita dalam setiap ketaatan kita dan selalu menolong kita dalam setiap ibadah yang kita lakukan pada kehidupan. Kepada Allah kita bersyukur dan kepada Allah kita menggantungkan segala urusan kehidupan kita. Dan semoga Allah selalu menolong kita dalam setiap perkara. Jamaah yang semoga Allah rahmati, sahabat Wijaya, alhamdulillah pada kesempatan hari ini akhirnya kita bertemu kembali, dan saya mohon maaf beberapa kali kita reschedule karena jadwal yang memang sudah ditetapkan terkendala dengan udzur-udzur yang kita peroleh. Ada sakit kita yang kita dapatkan di bulan Ramadan berlanjut, kemudian after Ramadan, dan kemarin juga berlanjut dengan sakitnya istri saya, mungkin efek dari sakit yang didapatkan pada waktu Ramadan. Dan ini akhirnya setelah 3 kali kita reschedule, akhirnya kita berjumpa dan akhirnya kita bertemu. Semoga Allah senantiasa mempersaudarakan kita di dalam kebaikan, dan semoga Allah senantiasa mempersaudarakan kita di dalam ketaatan. Semoga kita menjadi sahabat ilmu, semoga kita menjadi keluarga di antara keramaian umat. Semoga kita pula bertemu di dunia, dan kelak kita harapkan semoga kita bertetangga di surga. Amin insyaallah. Yang pertama tentunya kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu adalah menang melawan setan. Tentunya ada salah satu perkara yang kita fahami bahwasanya wafatnya orang yang berilmu itu, wafatnya satu ulama itu lebih disukai iblis daripada kematian 70 ahli ibadah. Ini disampaikan oleh para ulama terdahulu untuk menjelaskan kepada kita bahwasanya iblis itu paling tidak suka kepada orang yang beriman ketika mereka memiliki ilmu. Makanya kalau ada orang yang berilmu, yang mereka mampu memberi penerangan, mampu memberikan petunjuk dalam kehidupan setiap muslim, ketika mereka meninggal dunia dan tidak lagi bisa memberikan petunjuk dalam kehidupan manusia, kematian orang yang berilmu betul-betul ditasyakurin dan disyukurin oleh para iblis, disyukurin oleh para setan dan iblis. Karena dia tahu bahwasanya itu akan berakibat besar untuk memenangkan agenda mereka, menyesatkan manusia ketika tidak ada lagi orang-orang yang hadir pada kehidupan manusia yang memiliki ilmu. Makanya Allah itu kalau ingin mengangkat satu ilmu itu, Allah wafatkan orang-orang yang berilmu di antara manusia, dan ini adalah salah satu di antara kenyataan yang disampaikan oleh para ulama. Dari penjelasan kata-kata ini, disinilah kita paham. Kalau kita ingin menjadi orang yang dibenci oleh iblis itu, maka pastikan bahwasanya kita senantiasa memahami ilmu. Senantiasa kita mempelajari ilmu dari petunjuk yang disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Karena setiap petunjuk yang kita dapatkan dari Allah dan Rasul-Nya bisa menjadi cahaya pada kehidupan kita. Dan sesungguhnya setan itu tidak berkutik ketika dia di hadapan orang yang berilmu dibandingkan orang yang bodoh. Orang yang bodoh itu walaupun ahli ibadah, dia mudah untuk dipelintir ke kanan, dia mudah untuk diperosokkan ke kiri dari berbagai hal yang kemudian dia kerjakan. Beda dengan orang yang berilmu. Dan inilah yang menjadikan kita, kenapa kita mempelajari buku,
menang melawan setan karena kita ingin supaya kita ini memenangkan pertarungan kita melawan setan. Kita ingin memenangkan pertarungan kita melawan iblis. Dan kita ketika ingin memenangkan pertarungan kita dengan iblis, di mana ini merupakan permusuhan semenjak Nabi Adam diciptakan oleh Allah, maka sesungguhnya kita harus tahu strategi apa yang dimiliki oleh mereka, strategi apa yang diterangkan oleh Allah dan dibocorkan oleh Allah kepada kita, supaya kita betul-betul berilmu terhadap musuh yang ada di hadapan kita, karena kita tidak akan mungkin mendapatkan surga sampai kita mengetahui strateginya setan dan mematahkan setiap strategi itu. Makanya kemudian disitulah kita akhirnya paham bahwasanya Abu Darda itu mengatakan salah satu tanda baiknya seseorang itu adalah ketika dia mengetahui bujukan setan, dari mana datangnya dan kapan datangnya. Itu merupakan salah satu yang dikatakan oleh Abu Darda. Jadi kalau kita betul-betul pemahaman kita terhadap sunnah itu baik, kalau pemahaman kita terhadap sunnah itu baik, maka sesungguhnya kita tahu apa yang sedang terjadi dalam pikiran kita. Kita tahu ini merupakan bagian dari setan, ini merupakan datang dari setan, dari mana datangnya dan sebab datangnya itu apa. Maka inilah yang menjadi indikator dan menjadi barometer kalau orang itu memahami tentang agamanya dan memahami tentang sunnah. Makanya kalau ada orang mengatakan dirinya paham ilmu, tetapi dia tidak paham seluruh seluk-beluk strateginya setan, dan bagaimana ketika menipu, bagaimana datangnya bisikan setan dan godaan setan yang menyesatkan kehidupan manusia, maka pada saat itu pemahaman dia kurang utuh, pemahaman dia kurang sempurna. Karena sekali lagi Abu Darda berkata, tanda pemahaman seseorang itu begitu baik adalah dia mengetahui bujukan setan, kapan datangnya dan dari mana datangnya. Dan kita tidak mungkin mengetahui bagaimana bisikan setan, bagaimana bujukan setan, dari mana datangnya dan kapan datangnya, kecuali harus memiliki referensi tentang mereka. Dari apa yang dibocorkan, dari apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya, karena Allah itu rahmat, Allah itu sayang betul karena Allah itu sayang betul kepada hambanya, Allah itu sayang betul kepada manusia, orang yang beriman. Makanya Allah nyampaikan kepada kita seluruh strategi yang dilakukan oleh setan supaya kita tidak terperosok kepada apa yang menjadi strategi mereka, yaitu menjadikan manusia itu bahan bakar di neraka. Nah, inilah yang kemudian kita harus pahami. Kita kemarin kita dalam pertemuan yang terakhir kita telah membahas pembahasan tentang masalah pintu setan yang berjumlah ada 6 pintu yang telah kita bahas. Kita pada kesempatan hari ini akan membahas pada halaman yang ke-20. Bagi yang punya bukunya silakan dibuka pada halaman ke-26, kemudian 27, 28, 29. Ini akan kita bahas 24, 25, 26, 27, 28, 29. Dan inilah pembahasan yang kita bahas pada kesempatan sore kali ini. Setelah kita kemarin membahas tentang bagaimana pintu-pintu jebakan yang dimiliki oleh setan untuk menyesatkan manusia. Yang pertama adalah kesyirikan. Pintu yang kedua adalah perkara bid'ah yang menyelisihi dari sunnah. Yang ketiga dosa-dosa besar, yang keempat dosa-dosa kecil, yang kelima adalah perkara mubah yang dibuat berlebihan, dan yang keenam yaitu adalah disibukkan pada perkara kecil. Disibukkan pada perkara kecil tetapi luput dari perkara yang besar. Ini sudah kita sampaikan dan ini sudah pula kemudian kita pelajari. Sekarang kita akan menuju kepada pembahasan pada halaman 24. Di dalam halaman ini penulis ingin menyampaikan kepada kita bahwasanya setan itu memiliki gerbang. Kalau tadi yang kita bahas jebakan, sekarang gerbangnya. Jadi kemudian setan itu memiliki gerbang, di mana gerbang inilah yang dipakai oleh setan ketika mereka menyesatkan setiap kehidupan manusia supaya manusia gagal mendapatkan petunjuk dan gagal mendapatkan shiratal mustaqim pada kehidupan mereka ketika setan mempergunakan gerbang ini. Apa gerbang ini? Gerbang ini adalah gerbang yang disebut dengan gerbang kebodohan. Makanya kemudian Imam Ibnul Jauzi itu kemudian berkata, kebodohan itu merupakan pintu dari semua kebinasaan dan kerusakan itu terletak pada kebodohan. Jadi setan itu dia memiliki persentase kans yang besar untuk menang kalau kemudian dia menghadapi orang yang bodoh.
Jadi setan itu kalau sudah menghadapi ada orang yang tidak paham agama, plongak-plongak dalam urusan akhirat, tidak mengerti tentang hadis-hadis Rasulullah, tidak pernah mempelajari, maka dia memiliki kartu traf, kemudian kartu kunci yang bisa menjadikan manusia begitu gampang disesatkan oleh dia ketika manusia itu sudah bodoh terhadap agamanya dan bodoh terhadap urusan akhiratnya. Makanya disinilah kemudian akhirnya kita paham kebodohan itu merupakan pintu dari semua kerusakan dan pintu dari semua kebinasaan. Kalau orang sudah bodoh, semua kerusakan itu tinggal menunggu waktu. Kalau orang itu sudah bodoh, semua kerusakan itu tinggal menunggu waktu. Karena kalau orang itu bodoh, apapun akan dia lakukan dan apapun dia kerjakan tanpa dia menyadari. Kerusakan yang ditimbulkan sudah sangat parah dibandingkan perbaikan yang dia lakukan dan dia kerjakan. Mari kita merenungi perkataan Imam Ibnu Jauzi di dalam kitab Talbisu Iblis halaman 149. Mas Iwan. Ketahuilah bahwasanya Imam Ibnu Jauzi itu berkata, pintu terbesar yang dimasuki oleh iblis untuk menyesatkan manusia, pintu terbesar yang dimasuki iblis untuk menyesatkan manusia itu adalah kebodohan. Dia akan masuk kepada orang yang bodoh melalui pintu ini dengan aman. Artinya ketika setan itu menyerang kehidupan orang, menyerang kehidupan manusia, maka dia tidak akan mendapatkan perlawanan kalau yang diserang itu adalah orang yang bodoh. Jadi orang bodoh itu ibarat orang yang memiliki keimanan, tapi kalau dia bodoh, ibaratnya dia tidak memiliki security dan tidak memiliki pelapis, dia tidak memiliki pelindung untuk melindungi keimanan yang dia miliki kepada Allah ketika dia tidak memiliki ilmu. Karena iman itu membutuhkan ilmu. Iman dan ilmu itu saling berkaitan. Makanya surga, sering saya sampaikan, surga itu identik dengan ilmu sebagaimana ikan identik dengan air. Makanya kemudian di sini kita akhirnya mengetahui pintu terbesar yang dimasuki oleh iblis untuk menyesatkan manusia itu adalah kebodohan. Ini pintu terbesar manusia. Apa pintu terbesarnya iblis? Dan ketika iblis itu, ketika setan itu melihat ada orang, dia tidak paham agama, maka dia akan mudah merengsek masuk ke dalam pertahanan iman orang itu ketika dia tidak memiliki pelindungnya, yaitu adalah ilmu. Karena ilmu adalah pelindung. Kemudian Imam Jauzi melanjutkan kembali. Adapun orang yang berilmu, maka dia tidak akan memasukinya kecuali mencuri-curi kesempatan. Kalau orang itu berilmu, betul-betul setan itu kesulitan. Ibarat rumah, di situ ada security yang berlapis-lapis. Maka dia hanya bisa mencuri orang yang berilmu itu ketika ada kesempatan. Ketika pada saat orang yang berilmu lengah, lalai sedikit, lalu mungkin sedang futur, baru masuk itu setan masuk untuk kemudian menyesatkan orang itu. Tapi itu kesempatannya tidak banyak. Beda ketika setan itu memasuki pertahanan, ketika memasuki keimanan orang yang tidak memiliki ilmu. Maka kemudian beliau melanjutkan kembali, iblis telah banyak memperdaya ahli ibadah dengan minimnya ilmu mereka, karena sebagian ahli ibadah itu menyibukkan diri dengan amal ibadah, sementara tidak memahami ilmunya dengan baik. Makanya kemudian dikatakan, kalau hanya hal ibadah, tetapi dia tidak berilmu, maka dia akan sibuk beribadah. Tetapi dia tidak menjaga bagaimana pemahaman dia itu menjadi benar. Makanya akhirnya kan kita sering jumpai ada orang yang ahli ibadah, tapi kok dia bisa mendukung kezaliman, mendukung kemungkaran gitu. Lalu kemudian dia bisa membenarkan narasi atau membenarkan ucapan orang yang mengkritik kitabullah dan sunnah, padahal dia sholat, padahal dia puasa sunnah, mungkin dia puasa Daud. Dan ini sudah diprediksi oleh apa yang disampaikan oleh Ibnu Jauzi. Memang ada ahli ibadah itu mereka hanya memperhatikan ibadah zahirnya. Tapi pikiran mereka itu betul-betul dikacaukan oleh iblis sampai mereka merasa atau tidak merasa, betul-betul pikiran mereka itu betul-betul bisa jadi mendukung apa yang disuarakan oleh iblis, mendukung kemungkaran, mendukung perkara yang dibenci oleh Allah walaupun mereka rajin ibadah. Kenapa? Sekali lagi bahwasanya setan itu mudah memperdaya mereka. Makanya kalau ada ahli ibadah tidak memiliki ilmu, dibiarkan oleh setan untuk beribadah, tapi dikacaukan pikirannya, dikacaukan bagaimana cara dia memandang satu persoalan, dikacaukan bagaimana dia memiliki narasi dan teori pada hidupnya, dan itulah yang dikatakan oleh Ibnu Jauzi, inilah bagaimana parahnya kebodohan dalam kehidupan manusia. Ya. Makanya dari perkataan Ibnu Jauzi ini yang kita tahu itu apa? Ya, yang kita tahu akhirnya bisa jadi ada orang yang beribadah itu dibiarkan oleh setan. Sudahlah dia beribadah. Mungkin dia puasa sunnah, mungkin dia puasa Daud, dibiarkan oleh setan.
tapi betul-betul pikirannya itu dibuat kacau dan dia tidak merasa melakukan sesuatu yang salah. Bisa jadi di satu sisi dia melakukan ibadah, di satu sisi dia melakukan ibadah mahdhah, tapi di satu sisi dia tidak mengetahui ketika dia telah melakukan satu perkara-perkara yang dibenci oleh Allah dengan apa yang dia pikir dan apa yang dia simpulkan dan apa yang dia sikapi. Ketika dia tidak sadar bahwasanya dia menyikapi walinya Allah sebagaimana walinya setan dan bagaimana dia menyikapi walinya setan kayak walinya Allah. Disebabkan kebodohan inilah yang membahayakan. Ya, makanya kemudian di sinilah akhirnya kita ketika mengetahui apa yang disampaikan oleh Ibnu Jauzi, di sinilah kita mengerti. Jadi kalau kita dalam kehidupan kita sebagai penuntut ilmu, kenapa kita harus berilmu? Kenapa kita harus memupuk diri untuk selalu bersemangat di dalam kita berilmu gitu. Tidak mudah putus asa di dalam kita mencari ilmu karena sesungguhnya ilmu itu membangun sebuah pemahaman yang benar dan sesungguhnya ilmu yang kita pelajari dengan susah payah sesungguhnya ilmu itu akan menjadi pelindung dan menjadi cover serta security dalam kehidupan kita. Sehingga akhirnya tidak mudah bagi setan untuk merangsek maju dan masuk ke dalam pertahanan keimanan kita ketika kita memiliki benteng yang bernama ilmu. Ya. Makanya Masya Allah ya, inilah barokahnya ilmu yang betul-betul luar biasa, sadar atau tidak sadar, sesungguhnya ilmu merupakan perkara yang dibenci oleh iblis. Makanya tadi di awal tadi saya mengatakan kematian orang yang berilmu itu sangat dicintai oleh iblis daripada kematian 70 ahli ibadah. Kenapa setan begitu senang dengan kematian 70 dengan kematian satu orang yang berilmu dibandingkan kematian 70 ahli ibadah? Karena iblis tahu kematian orang berilmu akan menjadikan padam pelan-pelan cahaya petunjuk yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dan akhirnya setiap orang hanya bermodal semangat, hanya bermodal prasangka, dan akhirnya mereka tidak sama sekali berdasarkan kepada apa yang Allah sampaikan dan tidak sebagaimana apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Makanya setelah kita mengetahui ini, disinilah kemudian kita mulai paham bahwasanya setan itu menjadi penasehat buruk bagi manusia supaya manusia itu bodoh. Ya, jadi ketika setan tahu mereka lebih mudah untuk menyesatkan orang yang bodoh, mereka biarkan orang yang bodoh untuk beribadah, tapi mereka kacaukan pikirannya, mereka kacaukan narasinya, mereka kacaukan cara kerangka berpikirnya ketika memandang satu realita yang terjadi pada kehidupannya. Walaupun dia ibadah, karena kebodohan itulah kacau semua yang dia pikirkan, maka setan itu berupaya betul bagaimana dia selalu memiliki bujukan dan rayuan maut untuk menggagalkan manusia supaya manusia itu tidak usah belajar tentang ilmu dan kehidupan akhiratnya. Sekarang mari kita lihat rayuan-rayuan yang biasanya rayuan-rayuan yang biasanya sering dimiliki oleh iblis. Ya. Ketika ingin menggagalkan manusia supaya manusia itu tidak paham tentang akhiratnya dan tidak paham tentang ilmu supaya nanti gampang dia menyesatkan manusia-manusia yang terjebak pada kebodohan. Yang pertama, biasanya setan itu akan mengatakan kepada manusia bahwasanya tidak ada kebutuhan primer untuk kehidupan akhirat. Tidak usah belajar akhirat lah, kehidupan akhirat. Ya. Tidak ada nilainya, tidak ada pride-nya, tidak ada kebanggaannya kalau kamu belajar agama. Maka kemudian akhirnya betul-betul dijadikan manusia itu cuek terhadap ilmu akhirat. Tetapi di sisi yang lainnya dijadikan bagaimana manusia gandrung terhadap ilmu dunia. Ya. Setan itu memberikan bisikan itu semacam ini. Makanya selalu diidentikan kalau belajar ilmu akhirat, kalau di pondok nanti begini, gatel lah, nanti kemudian banyak cacingan, selalu dibuat semacam ini. Lalu kemudian mereka itu ingin membuat sebuah kesimpulan yang dimiliki manusia ketika manusia itu ingin belajar, nggak ada butuhnya belajar akhirat. Udah belajar akhirat yang penting sholat, yang penting nggak usah nyakitin orang, yang penting kalau pas Ramadan puasa sudah cukup. Lalu jadilah manusia-manusia yang mereka cuek dan tidak peduli tentang ilmu akhirat. Padahal ilmu akhirat itu merupakan peringatan yang Allah turunkan dalam kehidupan kita, dan ilmu yang Allah turunkan dalam ilmu akhirat itu merupakan obat dari getirnya kebodohan. Dan ilmu akhirat itu merupakan sebuah pencerahan dari blind spot kita selaku manusia ketika tidak bisa melihat titik lemahnya kita sendiri, kecuali dengan apa yang dijabarkan oleh Allah dan disampaikan Nabi melalui sabdanya.
Kan setiap orang kan memiliki blind spot kan. Setiap orang itu memiliki titik lemah. Nah, titik lemahnya itu tidak ada yang tahu paling detail tentang titik lemah itu kecuali Allah. Makanya Allah turunkan ilmu. Dan ilmu adalah obat dari blind spot yang begitu banyak pada kehidupan kita. Dan itu yang mengetahui tentang kelemahan kita selaku manusia itu ya Allah. Makanya fungsinya ilmu itu peringatan, fungsinya ilmu itu adalah obat, fungsinya ilmu adalah penerang dari blind spot yang kita tidak kelihatan. Contoh yang ingin saya sampaikan kayak Mike Tyson. Mike Tyson itu kenapa perlu pelatih di Amato yang tua? Karena di Amato melihat titik lemahnya Mike Tyson kalau sudah di atas ring. Yang tidak kelihatan oleh Mike Tyson ketika sedang bertanding. Makanya karirnya Mike Tyson itu melesat tinggi ketika ada di Amato. Karena di Amato paling tahu bagaimana titik lemahnya dan blind spot-nya seorang Mike Tyson. Itu analogi sederhana. Ilmu itu kayak gitu. Ya, dia akan sembuh blind spot dalam hidupnya itu akan kelihatan gitu. Oh, penyebab ini kok gini, kenapa penyebab ini? Nah, semuanya ada penjelasannya dalam ilmu. Semuanya penjelasannya dalam ilmu akhiratnya. Ya. Makanya kemudian setan itu akhirnya apa? Setan itu menahan betul supaya manusia itu tidak memiliki ilmu. Maka mereka berkata tidak ada kebutuhan primer terhadap ilmu akhirat. Makanya belajar ilmu akhirat itu disudutkan, ditaruh di pinggir-pinggir dan pinggir-pinggir selokan, beda dengan ilmu dunia. Ilmu dunia dihargai begitu mahal, dihargai dengan begitu prestisius. Tetapi berbeda dengan ilmu akhiratnya dan kita dipaksa untuk menerima fenomena semacam ini dari sebuah bisikan, dari sebuah jebakan dan grand strategi yang dimiliki oleh iblis supaya manusia itu selalu bodoh terhadap ilmu akhiratnya. Sampai jujur deh, kita nyekolahkan anak itu sebenarnya kalau kita mau jujur, kita ini menyekolahkan anak kita. Kita ini menyekolahkan anak kita itu seakan-akan hari ini tuh mereka tidak diajari ilmu akhirat kecuali hanyalah sedikit. Ya. Dalam sepekan itu hanya 2 jam belajar agama. Seakan-akan hidup di akhirat itu sebentar. Tapi belajar ilmu dunianya banyak gitu. Lalu kemudian kita berdoa gitu dengan metode pendidikan yang semacam ini, yang hampir 20 jam dalam sepekan itu diisi dengan ilmu dunia semuanya, dan tidaklah ilmu agama kecuali dipelajari 2 jam, itu pun bukan akidah, tetapi yang dipelajari adalah fikih ibadah. Lalu kita berdoa semoga anak kita soleh, kan susah. Tarjun najat walam tasluk masalikah. Kamu menginginkan sukses sesuatu, tetapi kamu tidak menempuh jalannya, ya kapal tidak akan pernah berlayar di atas pasir. Kita menginginkan anak kita soleh, tapi pendidikan anak kita tentang akhirat, tentang akidahnya tidak ada. Pendidikannya hanya masalah fikih ibadah. Itu pun hanya 2 jam dalam 2 pekan. Maka saya khawatir hal-hal semacam inilah yang kemudian menjadikan akhirnya kita mengerti. Memang setan itu paling senang kalau kita bodoh terhadap ilmu akhirat. Kalau sudah bodoh ilmu akhirat, dia akan mudah untuk disesatkan. Dan kalau sudah bodoh terhadap ilmu akhirat, kalau komentar, wah komentarnya itu lebih banyak yang merusak daripada mendatangkan perbaikan dalam kehidupan manusia dan kehidupan bermasyarakat. Ya. Makanya kemudian kita mendapati dalam surat As-Sajdah 22. Wa man adlamu mimman dzukira bi ayati rabbih summa a'rada anha inna minal mujrimina muntaqimun. Siapa orang yang lebih zalim daripada orang yang telah kami berikan peringatan ayat-ayat Allah, kemudian dia berpaling darinya, sungguh kami akan memberikan balasan kepada orang yang berdosa selayak dan semacam ini. A'rada itu berpaling itu apa? Orang berpaling itu gini, beda dengan kufur. Kalau kufur itu mengingkari. Kalau a'rada itu berpaling. Berpaling itu gini. Misalkan ini teh. Saya disuguhi sama santri. Ini teh, Ustaz. Saya tidak mengatakan iya, saya tidak mengatakan tidak. Saya lihat aja tehnya. Saya tidak sentuh tehnya. Ini yang disebut dengan a'rada. Kurang lebih maknanya mencakup yang semacam ini. Namanya a'rada di dalam ayat ini. Lihat itu, a'rada anha. Ya. Beda dengan kufur. Beda dengan kufur. Orang kufur itu contohnya semacam ini. Ya Ustaz, ini teh. Saya tidak mau teh. Ini namanya kufur. Saya tidak mau teh. Dia nutup dari apa yang diberikan kepadanya. Dia tolak. Itu namanya adalah kufur, kafar. Dia tutupin itu dari apa yang didatangkan kepadanya. Kalau a'rada enggak.
Dia muslim, kalau ditanya muslim atau tidak muslim. Belajar yuk, akhiratnya ada ilmu tafsir, ada akidah, Ahlussunnah wal Jamaah gitu. Mengatakan tidak juga enggak, mengatakan iya juga enggak, sudah diam aja, dingin. Apatis dia. Maka kemudian itulah yang menjadikan akhirnya orang semacam ini, walaupun mungkin dia tidak berdosa, walaupun dia tidak berzina, walaupun dia tidak minum khamar, walaupun tidak riba, apa yang terjadi pada sifat dan karakter orang semacam ini yang tidak pernah peduli tentang akhiratnya dan tidak pernah memperdulikan peringatan Allah dari diturunkannya kitabullah, Allah menurunkan Quran 22 tahun, ngutus Nabi 63 tahun, dan dia tidak ada greget sama sekali mempelajarinya, ya tentunya akan menjadi sebuah catatan di sisi Allah ketika Allah menutup ayat ini dengan sebuah kabar. Inna minal mujrimina muntaqimun. Kami betul-betul akan memberikan adab yang pedih kepada orang yang berdosa semacam ini. Ya, dan saya sering sekali menyampaikan abghadur rijali indallahi alimun bidunya jahilun anil akhirah. Orang yang paling dibenci oleh Allah di bawah kolong langit itu adalah orang yang ngerti tentang dunia tapi bodoh terhadap urusan akhiratnya. Ini jebakan yang pertama. Sudahlah, tidak ada hajat primer untuk belajar akhirat. Bisikan yang kedua atau rayuan maut yang sering dilakukan oleh setan. Apa itu rayuan kedua yang sering dilakukan setan untuk menjebak manusia? Yaitu adalah kemudian menjebak manusia kalau ada pingin belajar agama, mereka nakut-nakutin. Nanti kalau kamu belajar agama, nanti kamu akan beramal. Mas Iwan, nomor 2. Kan begitu. Jadi manusia itu ketika setan itu ketika tahu betul kebodohan itu sangat menguntungkan mereka, rayuannya itu bukan hanya satu, ada rayuan yang kedua. Rayuan yang kedua itu kalau ada orang yang akan belajar, saya pengen belajar, nanti ada bisikan, alah nanti kalau belajar malah tahu loh, kalau tahu itu konsekuensi pengamalannya jadi berat. Lebih baik tidak usah tahu, santai aja. Malah enak kalau tidak tahu itu dimaafkan oleh Allah. Kan tidak tahu. Ketika kita tidak memiliki referensi untuk menjawab bisikan ini, akhirnya kita menelan mentah-mentah. Oh iya ya, daripada nanti saya belajar akhirnya saya tahu, lebih baik saya tidak usah tahu. Kan kalau tidak tahu kan tidak harus beramal. Nanti tinggal mengatakan, kenapa kamu tidak melakukan ini? Saya tidak tahu ya Allah. Selesai. Dianggapnya semacam itu. Ada salah satu jamaah saya itu di sebuah kantor itu dia cerita dulu pernah melewati masa-masa yang semacam itu. Jadi kalau istrinya membeli buku-buku gitu, ditumpuk-tumpuk gitu di meja gitu, maka dibuka dikit aja dia nggak mau baca. Saya itu betul-betul nggak mau baca, Ustaz. Kenapa tidak dibaca? Karena saya khawatir kalau saya baca nanti saya tahu, kalau saya tahu nanti saya beramal. Maka ini merupakan salah satu bisikan dan rayuan mautnya setan. Akhirnya apa? Orang tidak mau belajar. Dan terbukti banyak orang-orang yang termakan ketika mereka memakan mentah-mentah bujukan ini. Padahal ketika kita tahu memang kita dituntut untuk beramal. Tapi setelah kita tahu kita dituntut beramal, lalu kita tidak mampu mengamalkannya, setidaknya kita akan minta ampun kepada Allah itu lebih sering karena kita tahu bahwasanya itu memang tidak boleh. Seharusnya itu kita lakukan misalnya. Beda dengan orang yang tidak tahu. Orang kalau tidak tahu itu melakukan apapun pun dia tidak akan tahu apakah dosa ataukah tidak, apakah berpahala ataukah tidak. Akhirnya apa? Ya akhirnya tidak pernah bertobat. Dan itu lebih parah. Ingat ya, kebodohan itu ada dua. Ada kebodohan yang dimakfu, ada kebodohan yang tidak dimakfu. Ada kebodohan yang dimaafkan oleh Allah, ada kebodohan yang tidak dimaafkan oleh Allah. Ya, ada kebodohan yang dimaafkan oleh Allah, ada kebodohan yang tidak dimaafkan oleh Allah. Kebodohan yang dimaafkan oleh Allah itu gimana? Orang yang mereka itu sudah berusaha untuk cari tahu, terus berikhtiar, memberikan effort yang terbaik untuk mengetahui, tetapi dia sampai tidak tahu. Orang semacam ini dimaafkan. Karena Allah melihat prosesnya yang panjang. Tapi ternyata sampai pada satu proses, dia belum nyampe kepada apa yang dia ingin pelajari, dia sudah meninggal dulu. Orang ini insya Allah dimaafkan. Tapi beda, ada orang yang bodoh tapi sengaja untuk bodoh. Dia menikmati kebodohannya. Lalu dia tidak pernah mempelajari, padahal majelis ilmu berdiri di mana-mana, bertebaran di mana-mana majelis ilmu, sebagaimana jamur di musim hujan, sebagaimana gorengan di pinggir jalan. Banyak di mana-mana, tapi dia memang sengaja tidak mau tahu.
Dan salah satu alasan yang dia miliki, kenapa dia tidak mau menghadiri majelis ilmu, majelis online untuk undangan itu kalau kita buka di WhatsApp itu setiap hari bisa 4-5 itu undangan kelas online gratis untuk kita masukin. Tapi dia memang tidak mau. Dia khawatir nanti kalau saya tahu, saya akan beramal. Lebih baik saya bodoh aja lah. Kan nanti kalau saya tidak beramal, nanti saya mengatakan saya tidak tahu ya Allah. Kan Allah tidak langsung nerima. Penyidikan Allah itu kan penyidikan yang detail. Allah tanya kan, apa alasan kamu tidak tahu? Dan itu akan menjadi sebuah hisab yang berat. Ya. Makanya kemudian yang kedua adalah, ini termasuk yang kedua, bujukan dan rayuan mautnya syaitan. Supaya orang itu bodoh. Ya. Lalu kemudian dijadikan setiap manusia itu memiliki bayang-bayang gitu. Kalau dia tahu nanti harus beramal. Lebih baik tidak tahu. Akhirnya apa kalau semacam ini? Ya rusak semua kehidupan manusia. Kalau sudah terangkat ilmu dalam kehidupan ketika dia menapak, padahal ilmu adalah obat dari getirnya setiap apapun yang dia temui. Itu yang kedua. Yang ketiga, yaitu adalah bahwasanya ketika ada seseorang itu tidak mau menimba ilmu, itu salah satunya sudah tua. Lebih baik menjadi biasa-biasa aja berislamnya. Jadi kemudian yang ketiga, rayuan setan itu ini bagi orang-orang tua. Udah punya anak satu, umur 30, umur 40, 50 gitu. Ketika mau belajar nanti setan datang. Sudah tua, udahlah. Nggak usah repot-repot belajar. Apalagi repot-repot kembali belajar membaca Al-Quran lagi. Buat apa? Toh umurmu juga nggak akan panjang. Sudahlah berislam itu yang biasa-biasa aja gitu. Toh kamu sudah tua, ubanmu sudah banyak. Sudahlah berikan waktu quality time untuk dirimu gitu. Me time lah, nggak usah dibebankan dengan berbagai macam hal-hal yang nanti nggak terlalu penting untuk hidupmu, kan kamu sudah tua. Akhirnya apa? Ya akhirnya ketika tua dalam kondisi yang sama. Pemahaman dia ketika tua sama dengan pemahaman dia ketika baru balik. Kan banyak kan pemahaman agama seseorang. Pemahaman agama seseorang itu ketika dia sudah 50 tahun sama persis sebagaimana pemahaman agama dia ketika baru akil balik. Tidak sedikit yang kita jumpai, semoga Allah memberikan hidayah untuk orang-orang semacam ini. Tidak sedikit yang kita jumpai, ada orang ketika baru akil balik, dia tidak bisa membaca Al-Quran kecuali Iqra yang pertama. Ketika sudah 50 tahun mau punya cucu, itu pun tetap sama, masih Iqra 1 dan tidak pernah berkembang. Pemahamannya tentang Islam itu ya hanya sholat, puasa, zakat, kemudian haji dan umrah. Sudah selesai di situ. Itulah yang dia miliki pemahamannya ketika dulu baru akil balik. Dan pemahaman itulah yang juga dia miliki ketika dia sudah 40-50 tahun. Sama persis tidak berkembang. Minimalis gitu loh. Minimalis kalau rumah sih bagus. Kalau minimalis dalam masalah pemahaman agama itu tragis dan naas. Tragis itu kalau minimalis dalam masalah pemahaman akhirat. Kenapa? Pastinya kemudian Allah itu akan memberikan pertanyaan banyak untuk kita. Kan sudah sering saya sampaikan berulang-ulang gitu. Kalau pengen masuk ke kantor, Telkomsel contohnya, kita harus minimal S1 untuk bisa kerja dengan standar yang layak di kantor itu. Itu pun kalau keterima, itu harus S1. Dengan proses belajar yang panjang. Itu baru ingin untuk diterima di Telkomsel. Loh, apalagi dalam proses keinginan kita untuk mendapatkan surga. Lalu kita menyangka tidak ada ilmu gitu untuk mendapatkan surga. Padahal kerja di sebuah kantor kita harus pakai ilmu. Sejak kapan surga itu lebih rendah kualitasnya daripada tempat pekerjaan kita untuk mengais gaji? Ya, jadi ini yang menjadi setan kemudian akhirnya ngasih tahu kepada orang gitu. Udahlah, enggak usah berilmu, udah tua gitu. Sudah tua gitu. Dan akhirnya pemahaman agama yang dia miliki tidak pernah berkembang. Kalau ditanya apa itu karakternya akidah Ahlussunnah wal Jamaah, enggak ngerti. Enggak paham dia. Buru-buru ditanya tentang pemahaman akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tentang hafalan Qur'annya aja ketika umur 50 sama dengan hafalan dia ketika dia baru akil balik. Akil balik hafalnya 3 surat yang terakhir. Ketika 50 tahun juga baru 3 surat yang terakhir. Ini bukan menjadikan kita menyombongkan diri dan merendahkan orang. Ini untuk mengevaluasi kita semuanya. Inilah yang disampaikan di dalam pembahasan para ulama. Bahwasanya setan itu terus berupaya bagaimana menjadikan kebodohan itu betul-betul dirasakan oleh setiap orang.
Padahal kita paham ya, bangsa yang bodoh selalu akan menjadi bangsa boneka dari bangsa yang lebih kuat secara referensi. Itu dalam hukum dunia. Dalam hukum, dalam kehidupan di akhirat pun sama gitu. Orang yang bodoh itu akan dijajah oleh setan. Jadi seakan-akan dia itu kerbau yang dicongok hidungnya dan dia akan ngikutin itu. Apapun yang disuarakan oleh setan, baik setan manusia ataupun setan dari kalangan jin. Setan kan dua, setan dari kalangan jin dan setan dari kalangan manusia. Jadi apapun yang dikatakan setan dari kalangan manusia untuk menyuarakan narasi-narasi kebatilan, maka dia akan bersorak-sorak mengaminkan. Itu bahayanya kebodohan. Ya. Yang ketiga adalah, ya udahlah, udah tua gitu. Tidak usah kemudian memberatkan diri. Yang keempat, yaitu adalah mereka itu di antara rayuan setan supaya menjadikan manusia itu tidak mau mempelajari ilmu itu, yang keempat adalah ilmu dunia diperhias untuk lebih indah daripada mempelajari akhirat. Ya kan? Akhirnya apa? Kalau sekolahnya itu umum, kelihatannya itu lebih mentereng gitu dan lebih favorit daripada sekolah di sekolah akhirat gitu. Alhamdulillah dengan adanya dakwah yang tersebar akhir-akhir ini, sekarang pendidikan pesantren itu termasuk salah satu opsi primer di dalam pendidikan orang tua kepada anaknya. Tapi kalau 10 tahun, 20 tahun lalu, kayak contoh saya masih sekitar 95, 96 gitu ketika awal-awal mondok, masih banyak orang yang menganggap bahwasanya kalau belajar di pondok, belajar akhirat, menghafalkan Quran, pertanyaannya apa? Nanti kerja apa? Ngelamar di mana? Atau kadang-kadang orang yang belajar ilmu akhiratnya itu, yaitu ketika sudah tidak terima di banyak sekolahan umum, akhirnya ketika sudah tidak diterima, akhirnya sudahlah di pondok aja gitu. Dianggapnya pondok itu pilihan terakhir dan dianggap menjadi bengkel yang bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh anak itu ketika nakal dan melampaui batas. Maka kemudian itulah yang dijadikan ilmu dunia itu diperhias dengan indah gitu. Diperhias dengan indah gitu daripada urusan akhirat. Ya. Dan setan berkolaborasi dengan berbagai macam unsur dan berbagai macam komponen untuk menjadikan realisasi bujukan ini tuh betul-betul nyata dan hadir dalam kehidupan manusia. Ya. Makanya akhirnya apa? Belajar akhir dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Nanti kerja di mana? Ya. Dan akhirnya kemudian menjadikan mereka tidak mau belajar agama. Ya. Tidak mau untuk kemudian menjaga anaknya dengan pemahaman-pemahaman akhiratnya. Dan akhirnya yang menyesal siapa? Yang menyesal adalah orang yang tidak memberikan referensi kepada anaknya dengan urusan-urusan akhirat. Kalau kita, Pak, termasuk orang yang tidak pernah menyediakan referensi primer pada urusan akhirat untuk anak kita, ya jangan kita kaget kalau satu waktu kita hanya dianggap menjadi orang tua secara waktu dan ketika mati sudah selesai. Dan itu yang kemudian kita khawatirkan bisa menimpa kepada peradaban, kepada umat sekarang hari ini ketika mereka itu selalu meletakkan urusan akhirat itu selalu buruk. Citranya itu, pencitraannya itu negatif dibandingkan ilmu dunia. Nah, itu yang keempat yang dilakukan oleh setan ketika membujuk manusia supaya manusia itu tidak mempelajari akhiratnya. Yang kelima, yaitu adalah kagum dengan kebanyakan manusia. Ya, dan menyamankan diri untuk ngikutin kebanyakan manusia aja. Udahlah, enggak usah belajar akhirat macam-macam lah, udahlah ngikutin aja yang jamak dilakukan orang itu kayak apa, ngikutin. Padahal Allah menyampaikan di dalam surat Al-An'am, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kamu ngikutin kebanyakan manusia, maka manusia itu akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Ya. Maka kemudian busukan setan, yaitu rayuannya setan setelah 1, 2, 3, 4, maka kemudian yang kelima apa? Udahlah, enggak usah belajar. Ikutin aja kebanyakan manusia. Terkadang setan itu juga membujuki kita supaya kita gagal untuk belajar akhirat itu apa? Daripada nanti ekstrim. Nanti berubah, nanti anakmu kalau kemudian belajar akhirat nanti begini-begini. Makanya kan kita pernah
Sedihkan dengan fenomena kan ada orang tua kalau anaknya ngaji malah gelisah, tapi kalau anaknya itu melakukan kemaksiatan malah tenang. Kita tidak mengingkari bahwasanya ada orang-orang yang gulu dan ada orang yang melampaui batas. Betul, ada itu memang. Dan itu bukan hanya di dalam agama Islam, dalam semua perkara itu memang ada perkara yang melampaui batas. Tapi itu tidak menjadi alasan kita untuk menghentikan keinginan kita untuk belajar dan tidak menghentikan komitmen kita selaku orang tua untuk menyadarkan akhirat untuk anak-anak kita. Tapi karena kuatnya narasi seakan-akan hari ini tuh kalau ada anak-anak sampai kita kan sedih ya. Beberapa waktu yang lalu tidak terlalu lama sampai anak-anak masjid ya. Itu sampai dicurigai gitu. Dan itu akhirnya terpengaruh pada pemikiran masyarakat yang sudah dalam kondisi tidak punya ilmu mendapatkan pemberitaan yang semacam itu terus-terus disampaikan gitu. Akhirnya apa? Akhirnya banyak orang tua itu yang pengen anaknya itu tidak usah belajar agama daripada nanti kamu tuh begini dan begitu. Tanpa mereka menyadari ketika mereka sedang melarang anaknya untuk mempelajari akhiratnya, tidak ada yang paling dirugikan itu kecuali dirinya sendiri. Selaku orang tuanya. Sekali lagi ya, saya mengatakan iya. Ada orang yang kemudian mereka itu melampaui batas gulu. Ada memang. Tapi itu tidak menjadi alasan kita untuk kemudian memadamkan semangat anak kita untuk mempelajari akhirat. Tinggal kita selaku orang tua menjaga batasan ini yang melampaui batas. Nah, jangan kamu ngikutin yang melampaui batas kayak gini. Tapi tetap dorong anak kita untuk mempelajari akhirat yang benar. Dengan ajaran yang benar, yang seimbang, yang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Maaf ya Pak dan Ibu, semua para ikhwan dan para ikhwati. Kalau anak kita tidak kita bekali dengan ilmu akhiratnya, padahal ini akhir zaman, dan salah satu identitas akhir zaman itu apa? Munculnya dajjal kecil yang begitu banyak. Rasulullah menyebutkan kata 30, dan penyebutan kata 30 itu bukan untuk membatasi, tapi menjelaskan betul betapa banyaknya dajjal-dajjal kecil. Sebelum munculnya dajjal besar, nah kalau kemudian kita sudah diberitahu Nabi bahwasanya dajjal kecil ini banyak sebelum munculnya dajjal besar, nah, terus anak kita bisa selamat dari dajjal kalau nggak punya ilmu akhirat terus dari mana? Terus dari mana kan selamat? Selamatnya mereka itu memiliki akhirat karena Rasulullah itu menyampaikan ada pemuda yang selamat dari fitnahnya dajjal karena mereka memiliki ilmu, karena dia pemuda yang memiliki ilmu. Dalam hadis yang panjang. Makanya kemudian akhirnya bujukan setan itu apa? Bujukan setan supaya kemudian setan itu dapat bahwasanya ini checkpoint kebodohan, supaya dia tidak keluar dari kebodohan itu. Yang dilakukan oleh iblis itu adalah sudahlah, enggak usah belajar, ngikutin aja apa yang trending aja, yang viral. Ini ngikutin wajarnya manusia kebanyakan itu kayak apa. Enggak usah repot-repot belajar akhirat, yang halang ikut aja lah, gampang. Tinggal kopas, tinggal ketik di YouTube, tinggal ketik di Google, selesai. Ini loh yang kadang-kadang membuat kita akhirnya tidak pernah menjadi penuntut ilmu yang sebenar-benarnya. Fasilitas Google, YouTube yang hari ini kita dapatkan, akhirnya kita ini berantakan cara kita menata kurikulum kita di dalam kita belajar. Akhirnya apa? Sering kita temuin ada murid itu kadang-kadang sok lebih tahu daripada orang yang ngajarin dia. Ya karena apa? Ya karena tanpa batas ini semuanya ini. Akhirnya tahapan untuk mendapatkan keberkahan ilmu menjadi hilang. Kemudian dibuat oleh setan. Kagum dengan kebayangkan, udah nggak usah belajar akhirat, nanti malah radikal, malah kemudian teroris nanti. Gitu. Masya Allah ya. Dan ini kemudian merupakan satu musibah kalau kemudian ini terjadi. Kita tidak mengingkari orang-orang yang gulu, yang mereka itu begitu melakukan kekerasan dengan berbagai macam yang mereka miliki. Kita ingkari itu. Tapi ini tidak boleh menjadi alasan untuk menghentikan anak kita harus paham akhirat. Sembari kita menyampaikan, sembari kita berkonsultasi sama orang berilmu. Supaya betul-betul anak kita ketika kita sudah sadarkan bagaimana membangun pemahaman akhiratnya, supaya juga tidak sampai hulu dan tidak melampaui batas. Kemudian yang keenam, di antara bujukan setan supaya kemudian masukkan di antara kemudian rayuan setan dan bujukan mautnya setan supaya orang itu tidak perlu belajar akhirat itu apa? Mereka itu beranggapan orang yang paham agama itu banyak yang mereka miskin.
orang pinggiran, orang-orang yang kemudian tinggal di bedeng. Dan banyak orang yang paham agama bermasalah, saya pernah kenal fulanah itu, pakai jilbab ternyata begini. Makanya lihat kan, kalau setiap ada kasus yang terjadi sama orang yang memiliki penampilan, yaitu penampilan Islam, itu selalu digorengnya itu kenceng banget. Ya. Ada orang kemudian ini sudah memperlihatkan komitmen agamanya. Orang yang memperlihatkan komitmen agamanya kadang-kadang kepleset 1-2 masalah. Ya bukan berarti yang salah adalah agama yang dia imani, iman yang kemudian dia miliki. Ya kesalahannya pada kesalahan itu. Tapi lihat, setiap kemudian terjadi sebuah isu yang menimpa kepada orang-orang yang mereka itu notabene belajar ilmu akhirat, lalu kemudian terlilit sebuah masalah, betul-betul digoreng, betul-betul diangkat untuk kemudian dijatuhkan sejatuh-jatuhnya. Kenapa? Supaya memberikan pemikiran kepada orang-orang yang melihat itu. Tuh, kalau belajar akhirat tuh ujungnya kayak gitu. Tuh pakai jilbab tuh jadinya kayak gitu tuh. Tuh nikah muda tuh jadinya kayak gitu tuh. Tuh kalau jadi ustadz tuh kayak gitu tuh. Akhirnya kemudian lembut masuk sebagaimana angin sepoi-sepoi di waktu sore hari tanpa kita sadari masuk ke dalam pikirannya dan akhirnya menjadikan ya udahlah. Memang gitu kok orang kalau belajar agama lebih baik enggak usah lah. Atau sebaliknya. Tuh kalau orang belajar agama itu ternyata cuma tamatan SD. Orang yang kemudian rata-rata yang paham agama itu ternyata cuma mereka itu tamatan jebolan SMP. Orang-orang miskin. Dan akhirnya itu yang menjadikan orang a priori untuk belajar akhirat ketika melihat orang yang menjawab panggilan kebenaran adalah orang miskin. Padahal maaf ya, min mustajabid dakwah al-fuqara, orang-orang yang menjawab dakwah kebenaran itu memang rata-rata orang fakir miskin. Makanya sebagian besar penduduk surga itu adalah kalangan fuqara dan masakin. Nah itu, dan inilah yang kemudian kita dapatkan. Jadi setan akan berupaya terus untuk kemudian menggagalkan perjalanan manusia supaya manusia itu jangan sampai membuka pintu untuk belajar akhiratnya. Iblis itu akan berupaya betul bagaimana memasang tali pada leher seorang manusia supaya menarik dia dan meninggalkan kajian-kajian ilmunya. Dan akhirnya ketika manusia betul-betul termakan setiap jebakan-jebakan dan rayuan-rayuan maut ini, maka akhirnya menggagalkan keinginan dia untuk belajar. Dan akhirnya jadilah apa yang terjadi ketika dia tidak mau mempelajari ilmu, tidak mau mempelajari ilmu akhiratnya, meninggalkan akhiratnya, dan ketika sudah kosong dari kehidupan di akhirat, maka disitulah setan itu masuk menjajah dengan begitu gampang. Ya. Ibarat penjajah itu kalau masuk sebuah pulau, pulau itu ada orangnya tetapi tidak punya senjata. Penjajahnya memiliki senjata lengkap. Berapa lama orang-orang di pulau itu bisa mempertahankan pulau mereka kalau mereka tidak memiliki senjata sama sekali? Ya tentunya dalam hitungan jam mereka akan kalah dan mereka akan tertindas. Itulah yang kita dapatkan, bahwasanya ilmu itu adalah senjata bagi orang yang beriman untuk melapisi, melindungi dirinya dari berbagai macam kerusakan, karena kerusakan itu ditimbulkan dari kebutuhan yang pertama. Pintunya itu selalu dari butuh. Pintunya itu selalu dimulai dari kebutuhan. Makanya kemudian rusaknya kebutuhan itu kita harus paham supaya kita itu mampu untuk mengobati getirnya kebutuhan yang kita dapatkan. Yang pertama, orang kalau sudah bodoh itu amalnya tertolak di sisi Allah. Ini agama ilmu, agama referensi, agama yang dibangun dengan ilmu. Makanya ada orang-orang yang nanti pada waktu di akhirat mereka tertolak amalnya dan dijadikan sebagai orang yang merugi. Siapa itu? Orang yang mereka tidak memiliki ilmu dan akhirnya banyak melakukan sesuatu yang tidak ada petunjuknya. Dan nanti akan digugat oleh Allah. Atas alasan apa mereka melakukan semua itu kecuali karena kebodohan dan prasangka. Mari kita lihat surat Al-Kahfi 103-104. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ya. Katakanlah wahai Muhammad, kamu mau nggak kami beritahukan orang yang paling merugi, yaitu adalah orang-orang yang sia-sia dalam kehidupan di dunia. Mereka merasa melakukan sesuatu padahal mereka itu tidak diterima apapun dari apa yang telah mereka usahakan.
Nah, itu yang kemudian menjadikan kita paham. Rusaknya kebodohan itu apa? Menjadikan amal itu kalau tidak ada ilmunya, maka tidak ada hajat bagi Allah untuk menerima ilmu itu. Mungkin ada yang berkata, Ustaz, Allah kan maha tahu. Betul. Allah itu maha tahu. Allah itu betul maha tahu. Tetapi ketika Allah maha tahu, Allah itu meletakkan segala sesuatu ada syaratnya. Makanya tidak bisa kita beralasan, pokoknya saya melakukan apa aja deh. Yang penting kan Allah tahu apa yang saya lakukan. Betul. Kalau memang Allah itu membiarkan kita untuk melakukan apa yang kita mau, Allah tidak perlu menurunkan kepada kita Al-Quran dan Allah tidak perlu mengutus kepada kita Rasul. Kenapa Allah menurunkan kita kepada Al-Quran dan mengutus kepada kita Rasul? Supaya perbuatan kita, perkataan kita, kelakuan yang kita lakukan tidak keluar dari panduan Al-Quran yang Allah turunkan dan panduan Nabi yang Allah utus. Nabi yang Allah utus dalam kehidupan kita. Ya, jangan kemudian kita bersembunyi di balik sebuah kata. Allah Maha tahu apa yang kita lakukan. Betul. Tapi Allah itu Maha berilmu, makanya meletakkan ilmu dan menurunkan ilmu dalam kehidupan manusia. Yang kedua, orang yang kemudian bodoh itu akan keluar dari tuntunan sunnah. Karena setiap orang akan berkreasi pada apapun yang dia lakukan. Nah, dia akan mengerjakan apapun yang dia mau dan dia tidak terikat dengan komitmen dia untuk mengikuti sunnah. Padahal kehadiran Nabi itu bukan hanya menjadi kisah bagaimana kemuliaan akhlaknya, tapi kehadiran Nabi itu menjadi sebuah tuntunan yang harus kita anut di dalam apa yang kita kerjakan. Tapi kalau orang bodoh, ya mereka tidak peduli apakah ini betul-betul selaras dengan apa yang disampaikan Rasul ataukah tidak. Karena bagi mereka itu apa? Menurut saya baik kok. Padahal agama ini bukan menurut prasangka, agama ini menurut kebenaran. Agama ini tidak hanya meminta yang baik, tetapi agama ini bukan hanya meminta yang baik, tetapi agama ini menuntut yang benar dalam kehidupan kita. Kemudian yang ketiga, orang itu kalau bodoh, maka amal yang dia lakukan itu menjadi sedikit. Antum sholat hanya karena melihat orang lain sholat dari waktu kecil ketika melihat orang tua, sampai gede antum sholatnya hanya karena melihat. Itu pahalanya tidak sama dengan orang yang sholat tetapi dia mengetahui ilmunya, landasannya, bagaimana hadisnya, itu beda. Karena Allah itu tidak pernah menyamakan antara orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Ya, makanya kemudian ini juga harus kita pahami. Jadi kalau antum berilmu, Mas Iwan nomor 3. Jadi kalau kita berilmu itu semakin besar utamanya. Contoh, kenapa kita pada Samilah series yang pertama dan Samilah series yang kedua itu membahas from the earth to aras tentang masalah sholat, letter to Allah tentang masalah doa. Karena sholat itu kalau didasarkan kepada ilmunya, dipelajari dulu apa makna ruko, bagaimana makna yang terkandung dalam ruko, dan segala macam yang berkaitan tentang itu, maka dia akan memiliki keutamaan yang besar dibandingkan orang yang sholat tetapi tidak memiliki ilmunya. Makanya kalau kemudian bodoh, walaupun ibadahnya tidak pernah menjadi besar pahalanya di sisi Allah karena dia minus dari ilmu yang harusnya dia ketahui sebelum dia beramal. Kemudian yang keempat, orang yang kemudian kenapa kebodohan itu merusak? Karena kebodohan itu menyerupai orang yang zalim dalam agama. Orang bisa melakukan kesyirikan, kemunafikan itu ya karena kebodohan, penyebab dan pencetus yang pertama. Makanya inilah yang akhirnya menjadikan kita betul-betul memahami betul ya Allah. Bagaimana kemudian kita dituntut ketika kita sedang berperang dengan iblis itu adalah tidak ada peralatan tercanggih untuk menghadapi iblis kecuali harus dengan ilmu. Makanya mari saya sampaikan 4 tipe manusia yang disampaikan oleh Khalil bin Ahmad rahimahullah ta'ala. Yaitu manusia itu dalam pusaran ilmu ada 4. Ada orang yang berilmu dan tahu dia berilmu, lalu kemudian orang itu bertanya kepadanya dan dia mengajarkan ilmu kepada yang tidak tahu. Ini ada yang pertama. Ada yang kedua, ada orang yang tahu ilmu tetapi tidak menyadari kalau dirinya itu tahu. Akhirnya dia berilmu tapi kadang-kadang dia salah. Maka orang ini harus diingatkan. Ada yang ketiga, ada orang yang kemudian tidak tahu tapi dia merasa dirinya itu tidak tahu. Maka orang semacam ini mau belajar. Dia ngerasa tidak tahu makanya dia mau belajar, tidak sombong. Dia terus belajar karena merasa dirinya tidak tahu. Nah, yang keempat ini yang parah. Tetapi justru yang paling banyak. Banyak orang yang tidak tahu, tapi tidak menyadari kalau dirinya itu tidak tahu, tetapi orang semacam ini sok tahu.
ya, dengarnya setengah, pahamnya 0, ngomongnya double. Nah, itu bahasanya. Dan ini yang kemudian menjadikan kita harus mengerti. Minim kita itu harus yang ketiga. Minimal kita tidak tahu, kita sadar kita tidak tahu, dan kita menghargai setiap ilmu yang datang kepada kita. Dan ternyata ilmu itu bukan hanya rangkaian dari apa yang tidak kita ketahui dari satu informasi. Ilmu adalah perkara yang dibenci oleh setan, karena kegelapan setan itu akan kalah dengan cahaya ilmu. Wassalamualaikum Muhammad. Inilah pembahasan kita sampai halaman yang ke-30. Maka pada pertemuan kita berikutnya kita akan membahas halaman ke-31. Semoga Allah merahmati apa yang kita pelajari, dan semoga ini merupakan bagian dari ikhtiar kita untuk menyempurnakan pemahaman kita. Sebagaimana apa yang dikatakan oleh Abu Darda. Ya, tanda pemahaman seseorang begitu baik di dalam agama ketika dia mengetahui kapan bisikan setan itu datang, dari mana datangnya. Wassalamualaikum Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Saya serahkan kembali kepada Abu Najah.